Memahami BRICS, sekelompok negara yang berkembang. BRICS itu nama khusus buat 5 negara penting. Huruf-huruf di BRICS itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini dikenal sebagai negara dengan ekonomi yang lagi berkembang pesat. Artinya, ekonomi mereka tumbuh cepat dan jadi makin penting di dunia. Mereka sepakat kerjasama biar saling bantu tumbuh dan suaranya lebih didengar di urusan dunia. Grup ini tujuannya buat nambahin perdagangan, investasi, dan kerjasama di antara anggotanya. Mereka juga mau bikin tatanan dunia yang lebih seimbang, di mana lebih banyak negara bisa ikut ambil keputusan global. Awalnya, ide BRICS ini bukan dari negara-negara itu sendiri. Ada seorang ahli ekonomi namanya Jim O'Neill yang pertama kali bikin istilah BRIC di tahun 2001. Dia kerja di Goldman Sachs, itu bank investasi besar. Dia lihat Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok punya potensi jadi pemain besar di ekonomi dunia beberapa puluh tahun ke depan. Dia meramal gabungan kekuatan ekonomi mereka bakal banyak mengubah peta ekonomi global. Tulisannya bilang penduduk mereka banyak, pasarnya gede, dan makin banyak barang dibikin di sana. Jadi mereka bakal penting banget buat pertumbuhan dunia nanti. Negara-negara ini tersebar di benua yang beda-beda. Brasil ada di Amerika Selatan. Rusia ada di Eropa dan Asia. India di Asia Selatan. Tiongkok di Asia Timur. Afrika Selatan ada di ujung selatan Afrika. Karena letaknya beda-beda, grup ini jadi punya jangkauan luas dan pandangan yang beragam soal masalah dunia. Setiap negara punya kelebihan, sumber daya, dan budaya sendiri-sendiri yang dibawa ke grup ini. Kerjasama mereka didasari kepentingan yang sama buat majuin pembangunan, ngurangin kemiskinan, dan perbaiki aturan main global biar lebih pas sama dunia yang terus berubah. Tujuan utama BRICS itu bikin wadah buat negara-negara ini ngobrolin masalah ekonomi dan politik yang penting. Mereka mau cari solusi bareng-bareng buat tantangan dunia. Mereka juga mau suara negara berkembang lebih jelas didengar di panggung internasional. Termasuk minta ada perubahan di lembaga kayak Bank Dunia dan IMF. Kalau kerja bareng, mereka yakin bisa lebih hebat daripada sendirian. Penilaian Brady Entis. Awal mula BRICS itu dari obrolan soal ekonomi. Tahun 2001, ahli ekonomi Jim O'Neill, waktu itu di Goldman Sachs, nulis sebuah makalah. Dia nunjuk Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok sebagai negara-negara yang ekonominya tumbuh cepat. Dia pakai singkatan BRIC buat kelompokin mereka. Dia percaya 4 negara ini bakal jadi kekuatan ekonomi dunia yang besar di tahun 2050. Analisisnya fokus ke jumlah penduduk mereka yang besar, sumber daya alam yang banyak, dan makin terlibatnya mereka di ekonomi global. Tulisan O'Neill ini bikin banyak investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia jadi tertarik. Setelah ada pengelompokan ekonomi ini, para pemimpin 4 negara itu lihat ada peluang. Mereka sadar punya kepentingan yang sama dan bisa untung kalau kerjasama lebih erat. Langkah pertama buat bikin grup ini resmi terjadi tahun 2006. Menteri Luar Negeri Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok ketemu di sela-sela sidang umum PBB. Pertemuan ini jadi dasar buat kerjasama ke depannya. Mereka ngobrolin cara biar bisa lebih sering diskusi dan satu suara soal berbagai masalah internasional, karena mereka sadar pengaruh mereka bareng-bareng makin besar. Pertemuan puncak BRIC resmi yang pertama diadakan di Yekaterinburg, Rusia, bulan Juni 2009. Para pemimpin 4 negara itu datang ke pertemuan bersejarah ini. Mereka bahas krisis keuangan global yang lagi terjadi waktu itu. Mereka juga ngomongin gimana caranya bisa kerjasama buat jaga ekonomi dunia tetap stabil dan tumbuh. Pertemuan ini nandain BRIC resmi jadi forum politik dan ekonomi. Mereka keluarin pernyataan bareng yang nekanin perlunya tatanan dunia yang lebih demokratis dan punya banyak pusat kekuatan. Tahun 2010, grup ini mutusin buat ngajak Afrika Selatan gabung. Ini perkembangan yang penting banget. Dengan masuknya Afrika Selatan, grup ini jadi BRICS. Masuknya Afrika Selatan nambahin sisi penting Afrika ke kelompok ini. Ini bikin grupnya jadi lebih mewakili negara-negara berkembang di dunia. Penambahan anggota ini dilihat sebagai langkah strategis buat nambah pengaruh grup, terutama buat wakilin kepentingan benua Afrika dan negara-negara selatan secara umum. Pertemuan puncak pertama yang ada Afrika Selatannya diadakan di Sanya, Ongkot, Tiongpim. Brasil itu negara terbesar di Amerika Selatan dan anggota penting BRICS. Ekonominya kaya sumber daya alam,
Contohnya biji besi, minyak, dan lahan pertanian yang luas banget. Brasil itu penghasil kopi, kedelai, dan daging sapi utama di dunia. Ini bikin Brasil jadi pemain yang penting banget di rantai pasok makanan global. Ekonomi negara ini juga macam-macam. Ada sektor pabrik yang besar dan industri jasa yang lagi tumbuh. Dengan ikut BRICS, Brasil bisa nunjukin pengaruh ekonominya di tingkat dunia dan cari pasar baru buat produk-produknya. Di dalam BRICS, Brasil sering banget ngangkat isu soal pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Karena Brasil jaga sebagian besar hutan Amazon, perannya penting banget dalam diskusi soal perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Brasil berusaha seimbangin pertumbuhan ekonomi sama tanggung jawab lingkungan. Brasil juga belah kepentingan negara-negara berkembang, dorong perubahan aturan main global biar lebih adil buat semua. Brasil manfaatin keanggotaan BRICS buat suaranya lebih kencang soal masalah-masalah penting dunia ini. Peran Brasil di BRICS juga termasuk ngajak negara-negara Amerika Selatan lain buat kerjasama. Brasil sering jadi jembatan antara BRICS dan negara-negara lain di wilayahnya. Ini bantu buat ekonomi makin nyambung dan obrolan politik makin lancar. Brasil lihat BRICS sebagai tempat buat cari teman kerja sama internasional yang beda, nggak cuma sama Amerika Utara dan Eropa aja. Posisi strategis ini bikin Brasil bisa punya kebijakan luar negeri yang lebih mandiri dan lebih bebas di urusan internasional, cari hubungan yang lebih seimbang sama negara-negara besar dunia. Tapi, Brasil juga punya masalah di dalam negeri, kayak kesenjangan ekonomi dan stabilitas politik yang bisa pengaruhin perannya. Walaupun ada tantangan itu, komitmen Brasil ke grup BRICS tetap kuat. Brasil lihat persekutuan ini penting banget buat capai tujuan ekonomi dan diplomasi jangka panjangnya. Brasil terus aktif kasih sumbangan ke program-program BRICS kayak Bank Pembangunan Baru, buat bantu bangun infrastruktur dan ekonomi di dalam negeri dan di negara anggota lain. Pasar dalam negerinya yang besar juga kasih peluang bagus buat negara-negara BRICS lainnya. Rusia itu negara paling luas di dunia, membentang dari Eropa Timur sampai Asia Utara. Rusia ini kekuatan besar dunia yang punya pengaruh politik dan militer yang penting. Kekuatan ekonomi Rusia itu salah satunya karena cadangan sumber daya alamnya yang banyak banget. Rusia itu salah satu penghasil dan pengekspor minyak dan gas alam terbesar di dunia. Sumber energi ini penting banget buat banyak negara dan bikin Rusia punya posisi tawar yang kuat di pasar energi global. Kekayaan energi ini jadi bagian besar dari sumbangan ekonomi dan pentingnya posisi strategis Rusia di dalam grup BRICS. Time 0.5. Di dalam BRICS, Rusia sering nekanin pentingnya kedaulatan negara dan tatanan dunia yang punya banyak pusat kekuatan. Rusia lihat BRICS sebagai wadah penting buat ngimbangin pengaruh persekutuan yang dipimpin negara-negara barat. Rusia dukung penguatan hukum internasional dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Rusia aktif ikut diskusi soal keamanan global, lawan terorisme, dan stabilitas strategis. Moskow lihat BRICS sebagai gabungan negara-negara yang bisa bantu bentuk sistem pemerintahan global yang lebih adil, yang nunjukin berbagai macam kepentingan. Kemampuan teknologi Rusia, terutama di bidang kayak penjelajahan luar angkasa dan energi nuklir, juga ikut nentuin perannya di BRICS. Rusia mau majuin kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di antara negara-negara anggota, termasuk proyek penelitian bareng dan saling bagi keahlian di berbagai bidang teknologi tinggi. Rusia juga pendukung kuat penggunaan mata uang negara masing-masing buat perdagangan antar anggota BRICS. Tujuannya buat ngurangin ketergantungan sama dolar AS dan kuatin kemandirian keuangan grup ini. Meskipun kena sanksi ekonomi dari negara-negara barat, Rusia tetap aktif berperan di BRICS. Rusia lihat grup ini sebagai jalan penting buat jaga dan perluas kerjasama ekonomi dan politiknya. Rusia jadi tuan rumah pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri BRICS ikut nyumbang buat agenda dan program grup. Fokusnya tetap buat perkuat kerjasama strategis di dalam blok ini, bikin hubungan lebih erat sama Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan buat hadapi situasi geopolitik yang rumit dan kejar kepentingan nasionalnya dengan baik. Bagian 5 India, negara demokrasi yang berkembang dan pusat teknologi. India itu negara demokrasi terbesar di dunia dan ekonominya lagi tumbuh cepat. Penduduknya muda dan dinamis, jadi tenaga kerjanya banyak dan pasar konsumennya juga makin besar. Ekonomi India beragam,
sektor jasa, pabrik, dan pertaniannya kuat. Beberapa tahun ini, India jadi pusat utama buat teknologi informasi dan layanan perangkat lunak. Keahlian teknologi ini jadi modal penting yang dibawa India ke grup BRICS, bantu dorong inovasi dan perubahan digital di negara-negara anggota. Di dalam BRICS, India punya peran unik karena nilai-nilai demokrasinya dan kebijakan luar negerinya yang mandiri. India sering jadi penengah, ngejembatanin pandangan yang beda-beda dari dalam grup. India dukung perubahan di lembaga-lembaga global biar lebih mewakili semua pihak dan lebih adil. India dukung banget kerjasama banyak negara dan aturan main internasional yang jelas. India pakai BRICS buat ngangkat masalah-masalah yang penting buat negara berkembang, kayak ngurangin kemiskinan, dana buat iklim dan akses ke teknologi. India kasih sumbangan besar buat program-program BRICS yang tujuannya majuin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. India aktif ikut di Bank Pembangunan Baru, cari dana buat proyek-proyek infrastruktur. India juga dorong kerjasama di bidang kayak kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keahlian. Program Make in India tujuannya buat naikin produksi dalam negeri, dan India cari investasi serta kerjasama dari teman-teman BRICS. India juga pengen banget ningkatin hubungan antar warga biar saling ngerti dan ikatan budaya antar negara BRICS makin kuat. India hati-hati seimbangin hubungannya sama BRICS dan kerjasama strategisnya sama negara-negara besar lain, termasuk negara barat. Cara ini nunjukin kebijakan luar negerinya yang praktis, tujuannya buat dapetin keuntungan sebesar-besarnya buat negaranya. India lihat BRICS sebagai forum yang berharga buat ngobrol dan kerjasama soal masalah dunia, tapi bukan sebagai kelompok anti-barat. India mau manfaatin keanggotaan BRICS-nya buat naikin posisinya di dunia dan ikut bikin dunia lebih stabil dan makmur dengan nekanin pertumbuhan yang dirasain semua dan tujuan pembangunan bareng buat semua negara anggota. Bagian 6, Tiongkok, mesinnya pabrik dunia. Tiongkok itu ekonomi terbesar kedua di dunia dan tiang utama di grup BRICS. Pertumbuhan ekonominya beberapa puluh tahun terakhir ini luar biasa banget. Pertumbuhan ini kebanyakan karena sektor pabriknya yang gede banget, makanya dijuluki pabriknya dunia. Tiongkok bikin macam-macam barang dari elektronik sampai kain yang diekspor ke seluruh dunia. Besarnya ekonomi dan semangatnya bikin Tiongkok punya pengaruh besar di BRICS dan di panggung dunia. Pembangunan infrastruktur Tiongkok yang besar-besaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri lewat program kayak Belt and Road, juga patut dicatat. Di dalam BRICS, Tiongkok sering jadi yang terdepan ngusulin program baru dan ngedorong agenda ekonomi grup. Tiongkok itu pendukung utama dibentuknya Bank Pembangunan Baru dan pengaturan cadangan kontingen. Lembaga-lembaga ini tujuannya buat kasih sumber dana lain buat proyek infrastruktur dan jaga kestabilan keuangan negara-negara anggota. Tiongkok lihat BRICS sebagai wadah penting buat majuin pandangannya soal tata kelola global dan biar suara negara berkembang lebih didengar di lembaga keuangan internasional. Sumbangan Tiongkok buat BRICS nggak cuma soal ekonomi aja. Tiongkok juga dorong kerjasama di bidang teknologi, inovasi, dan pembangunan ramah lingkungan. Sebagai negara kuat di bidang teknologi, Tiongkok mau bagi keahliannya dan investasi di proyek bareng sama anggota BRICS lain. Tiongkok juga makin fokus ngurusin perubahan iklim dan majuin pembangunan berkelanjutan, bidang-bidang di mana kerjasama BRICS bisa kasih dampak besar. Pasar Tiongkok yang besar kasih peluang bagus buat ekspor dari negara BRICS lain, jadi perdagangan antar BRICS makin lancar. Tapi pengaruh global Tiongkok yang makin besar dan ambisi geopolitiknya kadang bikin hubungan di dalam grup BRICS jadi rumit. Anggota lain pengen untung dari kekuatan ekonomi Tiongkok, tapi juga mau tetap punya kebebasan strategis sendiri. Walaupun rumit, Tiongkok tetap jadi pendorong penting buat aksi bareng BRICS. Tiongkok lihat grup ini penting banget buat bangun dunia yang punya banyak pusat kekuatan dan buat majuin kepentingan strategis jangka panjangnya, termasuk bikin lingkungan internasional yang stabil biar bisa terus berkembang. Bagian 7, Afrika Selatan, suaranya Afrika di persekutuan BRICS. Afrika Selatan resmi gabung grup BRIC tahun 2010, yang bikin namanya jadi BRICS. Masuknya Afrika Selatan itu penting secara strategis karena bawa satu negara penting Afrika ke dalam grup.
Afrika Selatan itu salah satu ekonomi terbesar dan paling maju di benua Afrika. Sistem keuangannya canggih, sumber daya mineralnya banyak, dan infrastrukturnya udah maju. Keanggotaannya kasih BRICS hubungan penting ke Afrika, benua yang punya potensi tumbuh besar banget dan makin penting di dunia. Di dalam BRICS, Afrika Selatan aktif wakilin kepentingan benua Afrika. Afrika Selatan dorong investasi lebih besar buat infrastruktur, industri, dan pembangunan manusia di Afrika. Afrika Selatan pakai posisinya buat majuin kerjasama antara negara-negara BRICS dan negara Afrika lainnya. Ini bantu mastiin prioritas pembangunan Afrika dipertimbangin dalam diskusi dan program BRICS. Negara ini lihat BRICS sebagai wadah buat tingkat kerjasama Selatan-Selatan dan dorong sistem ekonomi global yang lebih adil buat daerah-daerah berkembang. Afrika Selatan kasih sumbangan ke BRICS lewat keahliannya di bidang kayak pertambangan, keuangan, dan pariwisata. Afrika Selatan juga bagi pengalaman soal perubahan ke demokrasi dan bangun negara. Afrika Selatan aktif ikut kelompok kerja BRICS dan dukung program buat perkuat hubungan ekonomi, pertukaran budaya, dan obrolan politik antar negara anggota. Afrika Selatan jadi tuan rumah pertemuan puncak dan rapat BRICS. Ini makin kuatin perannya di persekutuan dan kasih kesempatan buat nunjukin pandangan Afrika soal masalah dunia. Meskipun ekonominya paling kecil di antara negara BRICS, pentingnya posisi strategis Afrika Selatan nggak bisa dibantah. Keanggotaannya bikin grup ini makin diakui dan jangkauannya makin luas di dunia. Afrika Selatan untung dari BRICS karena bisa masuk pasar yang lebih besar, narik investasi, dan pengaruh diplomasinya makin kuat. Afrika Selatan terus berusaha manfaatin keanggotaan BRICS buat atasin masalah dalam negerinya, kayak pengangguran dan kesenjangan. Sambil juga ikut bantu persetujuan besar persekutuan buat bikin tatanan dunia yang lebih seimbang dan adil buat semua. Bagian 8, pengaruh BRICS di ekonomi dan politik dunia. Negara-negara BRICS kalau digabungin itu mewakili sebagian besar penduduk dan ekonomi dunia. Di awal tahun 2025, jumlah mereka lebih dari 40% penduduk dunia dan sekitar seperempat produk domestik bruto global. Kekuatan ekonomi gabungan ini kasih mereka pengaruh besar buat nentuin arah dan kebijakan ekonomi dunia. Kelas menengah mereka yang makin banyak juga jadi pasar baru yang besar buat barang dan jasa yang dorong permintaan global. Jadi suara gabungan BRICS bisa kasih tekanan yang lumayan di forum-forum ekonomi internasional. Salah satu contoh paling nyata dari dampak BRICS itu dibentuknya Bank Pembangunan Baru. Kantor pusatnya di Shanghai. NDB ini dibikin tahun 2014 buat danain proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggota BRICS dan negara berkembang lainnya. Sampai awal 2025, NDB udah setujuin pinjaman miliaran dolar buat proyek di bidang kayak energi bersih, transportasi, dan sanitasi air. Ini jadi pilihan lain selain peminjam tradisional kayak Bank Dunia dan IMF, yang seringkali syarat dan prioritasnya beda. BRICS juga udah pengaruhin pola perdagangan internasional. Perdagangan antar negara BRICS sendiri udah naik banyak. Mereka lagi usahain cara-cara biar perdagangan ini makin lancar. Misalnya dorong penggunaan mata uang negara masing-masing buat transaksi dua negara. Ini pelan-pelan bisa ngurangin dominasi dolar AS di perdagangan internasional. Contohnya, Rusia dan Tiongkok udah lumayan maju buat nggak pakai dolar lagi di perdagangan mereka berdua. Usaha-usaha ini walaupun masih berkembang, nunjukin arah ke sistem keuangan global yang punya banyak pusat kekuatan. Di urusan geopolitik, BRICS jadi wadah buat anggotanya satuin sikap soal isu-isu penting internasional. Mereka sering keluarin pernyataan bareng soal topik kayak perubahan tata kelola global, perubahan iklim, dan konflik di berbagai daerah. Walaupun kebijakan luar negeri mereka nggak selalu sama persis, seruan mereka bareng-bareng buat tatanan internasional yang lebih demokratis dan mewakili semua pihak itu didengerin sama banyak negara berkembang. Contohnya, BRICS terus-menerus minta ada perubahan di Dewan Keamanan PBB biar lebih pas sama keadaan dunia sekarang, nantang susunan kekuatan yang ada sejak setelah Perang Dunia Kedua. Bagian 9, jalan ke depan. Prospek dan pentingnya BRICS di masa depan. Kedepannya, grup BRICS ini punya peluang besar sekaligus tantangan yang gak kecil. Salah satu obrolan pentingnya soal kemungkinan nambah anggota baru. Beberapa negara berkembang lain udah bilang pengen gabung,
karena lihat BRICS sebagai tempat buat suaranya lebih didengar dan buat kerjasama ekonomi. Kalau BRICS nambah anggota secara strategis, kekuatan ekonomi dan pengaruh geopolitiknya bareng-bareng bisa makin besar. Ngurus grup yang lebih besar dan lebih macam-macam juga bakal lebih ribet buat ambil keputusan dan jaga kekompakan antar anggota yang kepentingannya beda-beda. Hubungan di dalam BRICS sendiri bakal terus nentuin masa depannya. Negara-negara anggotanya punya sistem politik, model ekonomi, dan kadang prioritas kebijakan luar negeri yang beda. Contohnya, hubungan India sama Tiongkok punya tantangan sendiri, yang kadang bisa pengaruhin persatuan grup. Penting banget buat bisa atasin perbedaan di dalam ini dan cari kesamaan biar BRICS tetap jadi kekuatan yang efektif di panggung dunia. Memperkuat cara buat ngobrol dan selesain masalah di dalam grup juga bakal penting. Peluang buat kerjasama lebih dalam itu banyak banget. Bidang kayak perubahan digital, kecerdasan buatan, kesehatan masyarakat, dan aksi iklim itu lahan subur buat program bareng BRICS. Contohnya saling bagi cara terbaik dan kerjasama bikin dan bagiin vaksin kayak waktu ada krisis kesehatan bisa jadi contoh buat usaha ke depan. Sampai awal 2025, usaha buat dorong perdagangan pakai mata uang lokal dan bikin sistem pembayaran alternatif makin dapat dukungan. Ini bisa ngurangin ketergantungan sama sistem keuangan lama dan bikin ekonomi negara anggota lebih tahan banting. Penting atau enggaknya BRICS di dunia yang cepat berubah ini tergantung kemampuannya buat menyesuaikan diri dan kasih manfaat nyata buat anggotanya dan buat dunia secara umum. Selama BRICS terus dukung sistem tata kelola global yang lebih adil buat semua dan majuin kerjasama selatan-selatan, BRICS bakal tetap jadi suara penting buat negara-negara berkembang. Fokus grup ini yang terus-menerus ke pembangunan berkelanjutan dan investasi infrastruktur, terutama lewat bank pembangunan baru, mastiin dampaknya terasa nyata. BRICS siap buat tetap jadi pemain penting dalam nentuin bentuk tatanan global di abad ke-21 ini.